Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami topik mengenai sejarah Al-Quran, definisi mukjizat, macam-macam mukjizat, dan aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yudi Kamil selaku dosen pembimbing kami dan terima kasih juga untuk semua teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Agar suasananya tidak terlalu serius, saya mau pantun dulu nih. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Meskipun akan cukup lama presentasi ini, tapi ilmu dari presentasi kami ini tentunya akan cukup menarik. Jadi jangan sambil scroll FYP ya. Baik, langsung saja pada pemaparan. Yang pertama adalah pemaparan dari Saudara Fikri. Untuk Saudara Fikri, saya persilahkan. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna atau anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Dalam sejarah Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul memiliki arti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam, maka Nuzulul Quran bisa didefinisikan sebagai turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq, ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, sementara periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu aspek kebahasaan, berita goib, dan isyarat ilmiah. Nah, yang pertama, aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Hal tersebut karena istimewaan aspek gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman pada kerasulan Muhammad hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya apapun.
karya sebaik apapun. Menurut Muhammad Abdullah Daraz, jika diperhatikan secara seksama dalam Al-Quran, banyak terdapat rahasia kemukjizatannya dari segi bahasa. Hal itu terlihat dari keteraturan bunyinya yang indah melalui nada-nada hurufnya. Kedua, aspek berita gaib. Berita gaib masa lampau. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Muhammad sendiri, dan berikut ini beberapa contoh dari kisah-kisah tersebut. Pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Keterangan ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 49, yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Ayat ini diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar sebagai cobaan bagi para penantang dakwahnya. Al-Quran juga mengisahkan nabi-nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Lut, Yakub, Musa, Harun, dan nabi lainnya yang semuanya sulit diketahui umat manusia tanpa wahyu. Rangkaian-rangkaian kisah dalam Al-Quran diungkapkan untuk menguraikan ajaran-ajaran keagamaan sekaligus menjadi pelajaran-pelajaran bagi umat dalam banyak hal, serta kehancuran kota Iram, kaum Ad dan Samud yang kepada mereka diutus Nabi Soleh dan Nabi Hud. Cukup banyak dibicarakan oleh Al-Quran. Ungkapan Al-Quran tentang kedua kaum ini adalah berkisar pada segi kemampuan dan kekuatan mereka maupun kedurhakaan, kesesatan, dan pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Al-Quran juga menceritakan bagaimana pada akhirnya kedua kaum tersebut dihancurkan dengan gempa bumi dan angin ribut yang sangat dingin dan kencang. Hal ini sebagaimana dilukiskan oleh Quran surat Al-Haqqah ayat 4-7 yang artinya, kaum Ad dan Samud telah mendustakan hari kiamat. Adapun Samud, mereka telah dibinasakan dengan kejadian luar biasa, petir dan suaranya yang menghancurkan. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad ketika itu mati bergelimpangan bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Dan dari hasil analisis pada tahun 1980 ditemukan informasi dari salah satu lempeng tentang adanya kota yang disebut Ad, Samud, dan Iram. Sekitar 30 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan kisah Musa dan Fir'aun dalam Al-Quran, yaitu kisah yang tidak diketahui masyarakat ketika itu kecuali melalui kitab perjanjian lama. Akan tetapi suatu hal yang menakjubkan bahwa Nabi SAW melalui Al-Quran telah mengungkapkan suatu rincian yang sama sekali tidak diungkapkan oleh satu kitab pun sebelumnya. Bahkan tidak diketahui kecuali mereka yang hidup pada masa terjadinya peristiwa tersebut, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. 11. Dalam Al-Quran, kisah Fir'aun misalnya diungkap oleh Quran surat Yunus ayat 90-92 yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut. Mereka pun diikuti Fir'aun dan tentaranya karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah, ya, saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Berita gaib pada masa datang.
masa yang akan datang. Di samping menyangkut peristiwa-peristiwa silam, lewat kisah-kisah Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan Al-Quran yang terjadi dan beberapa telah terbukti dalam sejarah. Berikut beberapa contohnya. 1. Kemenangan umat Islam atas Quraisy. 2. Kemenangan Romawi beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya astronomi, pertama, penciptaan alam atau teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula. Kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kata Rod berarti perpaduan beberapa unsur untuk dijadikan suatu kumpulan yang homogen, sedangkan kata fatoko berarti memisahkan. Di sini saya akan memaparkan dua klasifikasi menurut dua ahli saja ya teman-teman. Yang pertama adalah macam-macam mukjizat menurut Sawandra terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mukjizat hissiyah atau kauniyah, adalah sebuah mukjizat yang bisa didengar, dilihat, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat ini juga dapat disebut sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material. Karena mukjizat ini dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan disentuh oleh indera manusia. Mukjizat hissiyah ini sendiri sifatnya tidak kekal, artinya bahwa hanya berlaku pada masa-masa atau zaman Nabi tertentu saja. Hampir dari semua mukjizat terdahulu jenisnya adalah mukjizat hissiyah ini. Yang kedua adalah mukjizat maknawiyah atau akliyah, yaitu adalah sebuah atau suatu kejadian yang tidak bisa dirasakan, dicium, didengar, dilihat, dan bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti serta dikenal oleh orang yang memiliki budi luhur, memiliki pemikiran yang sehat, dan memiliki perasaan yang halus. Salah satunya adalah Al-Quran. Semua kitab suci yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul sebelumnya, hampir tidak ada yang asli. Maksudnya adalah sudah banyak perubahan di dalamnya yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah mukjizat syaksiyah, yaitu pengertiannya adalah mukjizat yang keluar dari tubuh Rasul dan Nabi. Contohnya seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Ada juga mukjizat pada cahaya bulan yang memancar dari arah tangan Nabi Musa alaihi salam, serta penyembuhan penyakit kista dan buta yang didapatkan pada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah mukjizat salbiyah, adalah mukjizat yang akan membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang dibakar oleh Raja Namrud. Namun ternyata api yang dibakar Nabi Ibrahim ini tidak bisa membakarnya. Bahkan api tersebut berubah menjadi terasa dingin. Selanjutnya adalah klasifikasi mukjizat menurut Syahrur. Menurut Syahrur, mukjizat itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mukjizat material indrawi. Artinya mukjizat yang tidak kekal. Maksudnya mukjizat jenis ini hanya berlaku pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan juga mukjizat ini juga berlaku untuk zaman tertentu. Oleh karena itu, wajar kalau sifat mukjizat tersebut tidak kekal. Semuanya secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud alaihi salam yang dapat melunakkan besi, mukjizat Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang mati, dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hangus oleh api, dan mukjizat-mukjizat lainnya. Kemudian yang kedua adalah mukjizat immaterial. Artinya mukjizat ini bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman.
Mukjizat tersebut adalah Al-Quran Al-Karim. Hal ini menurut Syahrur karena Muhammad sebagai penerima mukjizat ini adalah nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi dan berlaku sampai dunia ini hancur. Alhamdulillah penyampaian materi dari kami telah selesai semua kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu adalah judul lagu milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.